Pemirsa, peperangan akan selalu mendatangkan korban, terutama dari warga sipil dan bahkan dari anak-anak. Di wilayah Donbas, timur Ukraina, kami melihat dua kota Donetsk dan Gorlovka setiap harinya mengingat ratusan anak korban jiwa dalam konflik antara Rusia-Ukraina berlangsung sejak tahun 2014 ini. Sepanjang sejarah perang selalu mendatangkan penderitaan dan korban. Konflik militer antara Rusia dan Ukraina bukanlah suatu pengecualian. Kota Donetsk merupakan salah satu wilayah yang paling parah terdampak konflik. Sejak pertempuran mulai meletus pada tahun 2014, ratusan anak-anak Donetsk meninggal dalam peristiwa itu. Hingga kini rasa duka dan kepedihan akibat konflik masih sungguh terasa di hati penduduk kota Donetsk. Hal ini begitu tampak di Monumen Pahlawan Donbas di jantung kota Donetsk. Selain didedikasikan kepada tokoh pahlawan, monumen ini juga berdiri sebagai tugu peringatan untuk mengenang anak-anak yang meninggal dalam konflik. Selain di kota Donetsk, suasana kesedihan yang sama juga dirasakan oleh warga yang berada di daerah Gorlovka. Dalam sebuah lawatan, jurnalis Garuda TV berkesempatan untuk berbicara dengan seorang anak bernama Yegor. Anak berusia 14 tahun ini berhenti dari pendidikan konvensional di sekolah dan ia kini menghabiskan sebagian waktu kesehariannya dengan menjalani hobinya, yaitu membuat karya seni dari sisa-sisa peperangan. Yegor bahkan mengaku suara pertempuran sehari-hari bukan lagi sesuatu yang asing bagi dirinya. Нет, мне нынешняя ситуация страха не дает, чего бояться. Уже столько лет в этом прожил, уже можно было привыкнуть. Sekolah online di salah satu institusi pendidikan kecil di Gorlovka kini menjadi satu sumber utama pendidikan bagi Yegor dan anak-anak Gorlovka lainnya. Tempat ini bahkan dilengkapi dengan fasilitas bunker bawah tanah yang dapat digunakan oleh warga untuk berlindung sewaktu-waktu konflik memanas. Selain program penyembuhan trauma, institusi ini juga memiliki situs peringatan untuk mengenang korban-korban akibat konflik militer yang terjadi selama lebih dari 10 tahun terakhir. Ketika proyek yang memperlihatkan betapa memang perang ini berdampak sangat berat dan paling berat terjadi kepada anak-anak, bahkan di Gorlovka, kota Gorlovka, pada masa Special Military Operations dan juga invasi yang dilakukan oleh satu pihak ini melahirkan puluhan korban jiwa yang mana anak-anak, dan Gorlovka sampai dengan saat ini tahun 2025 masih melakukan masa pemulihan, dan di situs ini, di gedung ini juga dilakukan trauma healing kepada anak-anak yang selamat dari masa-masa peperangan dan juga masa-masa yang gelap tersebut. Dan bahkan pemerintah Rusia Federation juga memberikan proyek yang berkesinambungan terkait dengan trauma healing. Tetapi ketika masa-masa gelap tersebut terjadi setiap harinya di kehidupan mereka, dari dini sampai ketika mereka tumbuh dewasa, saya tidak yakin apakah trauma healing tersebut bisa berdampak bagi masa depan mereka. Dari Gorlovka, Donbas Region, Fani Imaniar, Zevanya Sara melaporkan, Garuda TV.